Kami kelompok 5 mempersembahkan video sejarah terbentuknya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pada tanggal 24 Juni tahun 1859. Jean Henry Dunant yang bermaksud menemui Kaisar Napoleon III, terjebak dalam pertempuran sengit antara Austria melawan Perancis. Jean Henry Dunant tercengang dan tak menyangka atas hal yang dilihatnya itu. Suasana sangat mencekam, teriakan, jeritan, korban luka dan meninggal kemana-mana. Korban yang terluka dan meninggal dibiarkan saja tanpa pertolongan. Tenaga medis yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah korban yang berjatuhan. Akhirnya Jean Henry Dunant mengurungkan niatnya untuk menemui Kaisar Napoleon III, dan akhirnya menolong para korban perang. Jean Henry Dunant bersama-sama masyarakat setempat menggunakan sebuah gereja untuk dijadikan rumah sakit lapangan untuk menolong para korban perang. Kaum perempuan bekerja keras sebagai perawat. Mereka tidak mau disuruh beristirahat atau pergi dari tempat itu. Siamo tutti fratelli, kita semua saudara, ucap mereka. Tidak lupa Jean Henry Dunant juga mencatat pesan-pesan terakhir para korban perang dan meneruskan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Sepulang dari Solferino, Jean Henry Dunant masih terus terbayang-bayang atas peristiwa yang terjadi di Solferino. Dan akhirnya Jean Henry Dunant menulis pengalaman tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau Kenangan dari Solferino. Dalam buku Un Souvenir de Solferino, termuat dua gagasan penting Jean Henry Dunant, yaitu: satu, agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang, dan dua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama ini. Pada tahun 1863, gagasan tersebut terwujud. Henry Dunant bersama dengan 4 warga Jenewa lainnya mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, The International of Aid for the Wounded, yang di kemudian hari menjadi ICRC, Komite Internasional Palang Merah. Pada tahun itu pula lahir perhimpunan-perhimpunan nasional di beberapa negara. Tahun 1863, konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa, dan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Nasional Palang Merah, yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Tahun 1864, Konvensi Jenewa yang pertama menyatakan bahwa lambang palang merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Tahun 1876, saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja sosial yang tertangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata karena mereka memakai ban lengan dengan gambar palang merah. Banyak yang mengira jika lambang palang merah ada hubungannya dengan simbol agama. Ketika pemerintah Turki diminta penjelasan mengenai hal ini, mereka menekankan kepekaan tentara Muslim terhadap bentuk palang salib dan mengajukan agar Perhimpunan Nasional serta pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah. Gagasan ini perlahan mulai diterima, memperoleh semacam pengesahan dalam bentuk reservasi dan diadopsi sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah dalam Konvensi tahun 1929. Lambang bulan sabit di atas dasar putih yang saat itu dipilih oleh negara Persia
atau sekarang Iran diakui sebagai lambang pembeda dengan fungsi dan tujuan yang sama, dengan lambang palang merah, singa dan matahari merah. Tahun 2005 kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi konflik bersenjata atau perang, atau bencana. Maka negara yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah, ICRC dan IFRC dapat menggunakannya secara khusus untuk kegiatan kepalang merahan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Austikarini Ambarwati, 2. Sutrisno, 3. Febrianto B. Yusuf, 4. Cilmi Adi Salam, 5. Endar Matela.